Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau teman-teman demam, apa yang dilakukan? Benar, teman-teman mengambil termometer. Tapi karena wabah COVID sekarang, termometer pun sudah mulai berubah. Tidak lagi yang langsung diukurkan atau disentuhkan ke tubuh, tapi menggunakan alat yang diukur tanpa menyentuh langsung ke tubuh. Dan jangan salah, handphone juga ke depan bisa akan populer menjadi alat untuk mengukur suhu tubuh kita. Saya tidak mengada-ngada karena 2 pekan yang lalu, Surat Kabar Loka di Bandung membahas tentang handphone yang dilengkapi dengan termometer. Jadi sekali lagi, kalau dengan demikian, sangat jelas bahwa makin hari handphone itu makin berjaya. Sekarang akan saya bahas, inilah bisnis-bisnis yang tergusur oleh perkembangan handphone dari mulai awal muncul hingga sampai saat ini. Yang pertama adalah telepon rumah. Telepon rumah yang diperkirakan mulai ada di Indonesia sejak tahun 1822 ini diakui oleh PT Telkom sejak 2012 pendapatan dari telepon rumah atau fixed line ini menurun secara drastis. Ini adalah sebagai bukti bahwa fungsi handphone sebagai alat komunikasi suara atau lisan sudah mengambil alih telepon fixed line. Telepon seluler sendiri mulai dijajaki oleh PT Telkom dengan proyek di Pulau Batam dan Bintan sejak tahun 1993. Yang tergusur tidak hanya telepon rumah di Telkom, tapi juga ada namanya telepon umum. Bagi teman-teman yang dulu masa mudanya sering menggunakan ini, pasti akan tahu banyak. Juga bisnis wartel atau warung telekomunikasi yang dimiliki oleh individual atau perorangan atau koperasi-koperasi. Ini juga menjadi hancur dengan kemunculan handphone itu sendiri. Dengan demikian, yang terkait dengan produksi telepon, kemudian kabel telepon juga sama digusur oleh handphone ini. Selanjutnya, setelah perkembangan dari fungsi sebagai alat komunikasi suara, ketika handphone mengembangkan fungsi SMS atau pesan pendeknya, maka ada beberapa bisnis lain yang tergusur, yaitu bisnis pengiriman surat. Ketika SMS berkembang di handphone, budaya orang mengirim surat ini mulai berkurang. Contoh nyata adalah pengiriman kartu ucapan baik di Lebaran atau Tahun Baru sangat drastis kelihatan menurun. Padahal ini adalah bisnis utama dari PT Pos. Dan PT Pos kehilangan lahan utamanya ketika seorang saja bisa mengirim ratusan kartu ucapan pada saat misalnya Idul Fitri. Tentunya ini adalah hal yang menguntungkan bagi PT Pos yang memiliki jaringan sampai desa-desa. Dan rasanya ini tidak pernah dibayangkan oleh orang pos akan tersaingi oleh handphone, karena mereka merasa jaringannya besar dan tidak ada perusahaan kurir sebesar PT Pos di Indonesia. Bisnis lain adalah orang-orang kreatif yang biasa membuat kartu ucapan. Ini pun hilang sejalan dengan tidak populernya lagi orang-orang mengirim kartu-kartu tersebut. Nah, Telkom punya bisnis juga yang namanya Telegram untuk mengirim berita yang bersifat sangat urgent. Bahkan dulu ada Telegram Indah. Ini pun lambat laun hilang dengan sendirinya sebagai akibat mulai populernya pesan pendek di handphone. Fungsi lain adalah fungsi rujukan, baik untuk waktu, arah mata angin, dan sebagainya. Maka sekarang
bisnis atau paling tidak orang tidak lagi terlalu bergantung kepada jam tangan. Kalau dulu mau pergi itu mempersiapkan jam tangan, sekarang orang sudah cukup dengan melihat jam di handphone. Bisnis ataupun terkait dengan stopwatch juga ada, karena di handphone ada fungsi untuk stopwatch. Kompas juga sama untuk menunjuk arah. Sekarang banyak handphone yang sudah memasukkan aplikasi ataupun mampu menunjukkan arah. Dengan demikian, selanjutnya peta pun tidak menjadi umum untuk dibeli oleh orang-orang yang akan bepergian, karena bepergian pun sekarang sudah bisa menggunakan handphone untuk menentukan rute perjalanannya. Ketika kemudian handphone dilengkapi dengan fungsi terkait dengan audio, video, dan hiburan, banyak bisnis yang tergusur di sini. Sekarang tidak lagi kita umum melihat orang bepergian dengan membawa Walkman, karena cukup dengan musik yang nanti akan disetel di handphone. Di kosan ataupun di tempat tinggal juga sepertinya mini kompos sudah tidak umum atau tidak lagi menjadi barang yang dibanggakan. CD player pun demikian. Televisi juga sekarang mulai ditinggalkan karena hiburan bisa sendiri di kamar, hanya cukup dengan menonton di handphone saja. VCD player juga sama, sinema juga akan tergusur nantinya. Hanya dalam momen-momen tertentu saja atau dengan yang hal-hal menarik saja nanti sinema masih dikunjungi. Kamera juga sama. Sekarang kalau bertamasya ataupun bepergian akan diabadikan dengan kamera. Padahal dulu kamera yang menggunakan foto film itu sangat populer dan sangat monumental, dipergunakan atau dibawa oleh orang-orang yang studi tour. Lambat laun nanti juga film kamera atau kamera untuk mengambil gambar bisa terkalahkan ataupun tergusur oleh handphone ini. Sekarang banyak yang membuat film atau video pendek di YouTube pun cukup menggunakan handphone yang sederhana saja. Ketika kemudian handphone juga bisa berfungsi untuk penyimpanan atau storage, bisnis-bisnis terkait dengan penyimpanan atau pengelolaan dokumen atau gambar juga mulai berkurang. Contoh, album foto sekarang sudah tidak umum lagi. Compact disk untuk menyimpan foto-foto yang bisa dibuka di komputer juga sudah tidak lagi lazim digunakan. Bahkan dompet untuk menyimpan foto juga bisa tergantikan nantinya. Dulu ketika zaman saya sekolah di sekolah menengah, yang paling dijaga oleh teman-teman itu adalah dompet, karena dompet itu berisi semua rahasianya, termasuk foto-foto dari orang-orang dekatnya. Sekarang yang paling dijaga itu adalah handphone. Juga scanner tidak lagi perlu karena cukup difoto oleh handphone. Kemudian kalau butuh dokumen untuk dikirim, KTP dan sebagainya, tinggal dikirimkan. Mesin fax juga sudah lagi tidak umum digunakan sekarang. Setelah handphone juga dilengkapi oleh kemampuan untuk melakukan browsing dan adanya aplikasi-aplikasi lainnya, semakin luaslah cengkraman handphone ini. Sehingga kemudian fungsi komputer untuk browsing juga sudah mulai terkurangi. Sekarang cukup dengan handphone. Laptop juga sama dengan demikian. Mahasiswa atau pelajar tidak lagi mencari textbooks untuk belajar. Sekarang hanya mencari bahan di handphone saja. Kemudian juga aktivitas banking. Sekarang sudah mulai orang tidak banyak yang ke banking atau datang ke teller. Mereka cukup dengan aplikasi mobile atau online dan beres. Sehingga kenyataan yang ada sekarang, banyak bank-bank yang sudah mengurangi pekerja di front office atau seperti teller. Kemudian juga nanti aktivitas kuliah ke depan itu pasti akan tergantikan oleh handphone. Tidak lagi butuh kelas yang banyak. Sehingga perubahan ini pasti akan terjadi. Bahkan di area survei sekalipun akan semakin terlihat bagaimana nanti handphone ataupun gadget lainnya digunakan sebagai alat untuk menggali data di lapangan.
Berapa banyak teman-teman bisnis yang sudah tergusur? Sangat banyak, begitu banyaknya. Jadi apa kata kunci harus kita ingat bersama-sama? Bahwa ingat semua itu bisa terjadi. Handphone bisa merambah kemanapun. Kapan saja, di mana saja, dan kita harus selalu siap. Harus selalu mau berkompetisi. Oleh karena itu, kita harus tentukan kelebihan atau competitive advantage kita. Karena untuk memenangkan persaingan, walaupun dengan sebuah handphone, karena boleh jadi fungsi kita dalam keahlian kita atau fungsi kita sebagai makhluk sosial bisa tergantikan oleh handphone. Jadi sekarang mari kita renungkan, apakah kita atau handphone yang kita miliki yang menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Ingat, handphone sudah begitu merasuki kehidupan manusia, mungkin termasuk kita bersama, karena handphone sudah menjadi barang yang pertama sekali kita cari ketika kita bangun tidur, dan barang yang terakhir kita tinggalkan ketika kita mau tidur. Bukan lagi anak kita, bukan lagi sahabat kita, bukan lagi orang-orang yang kita cintai. Jangan salah, dan jangan sampai handphone menggantikan kedudukan orang-orang yang kita cintai. Sekali lagi, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin kedijayaan atau kecanggihan telepon yang kita miliki. Jangan sampai kita malah yang diperbudak oleh handphone. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.